Sebenarnya gue suka ya tipe cerita yang bikin mikir kayak gini, tapi ya kita sebagai orang Indonesia susah sih pasti buat ngerjain teka-tekinya. Cerita dimulai dari Iroha yang baru masuk Cyber Academy. Selama 3 tahun, para murid di situ akan belajar memecahkan sandi. Bahkan untuk perkenalan diri pun harus dalam bentuk teka-teki silang. Iroha kebingungan. Seorang perempuan yang sangat jenius bernama Tosusai sudah selesai duluan. Iroha pun susah untuk mengikuti pelajaran di akademi itu. Bahkan PR pengenalan dirinya belum selesai. Di perpustakaan, tiba-tiba ada seorang perempuan bernama Kogue yang minta disembunyikan. Tidak lama datanglah Tosusai. Iroha pun menyembunyikan Kogue. Tosusai melihat Iroha terus bingung kenapa ada seorang lelaki di akademi ini. Temannya Tosusai pun berkata, akademi ini sudah bukan akademi khusus wanita lagi. Terus Tosusai berkata bahwa Iroha dapat masuk akademi ini hanya untuk menjaga image akademi. Setelah melihat PR Iroha belum selesai, Tosusai pun berkata bahwa dia tidak akan bisa mengandalkan orang yang nggak bisa ngerjain tugas sesimpel itu. Lalu dia pergi. Kogoe pun berterima kasih dan dia memberikan Iroha sebuah kacamata. Iroha bertanya kenapa Kogoe mau masuk akademi ini. Kalau Iroha sendiri karena di akademi ini tidak ada bayaran iuran dan tes masuknya. Dan juga karena dia tidak punya pilihan lain. Sedangkan Kogoe karena dia ingin menjadi pahlawan tanpa harus menggunakan kekerasan. Kogoe pergi dan Iroha pun mencoba kacamata itu. Terus tiba-tiba dia melihat sesuatu yang bercahaya. Beberapa waktu berlalu, PR Iroha sudah selesai. Tugasnya itu dilihat oleh Tosusai. Tosusai meminta maaf karena sudah berkata kasar di perpustakaan. Terus meminta Iroha ikut dengannya. Di situ Iroha seperti diinterogasi. Tosusai yakin Iroha tidak bisa mengerjakan PR itu. Lalu Tosusai yakin kalau Iroha mendapat sesuatu dari Kogoe. Tapi Iroha berkata bahwa dia mengerjakan itu dengan kemampuannya sendiri. Tosusai pun berkata kalau Iroha berbohong maka Iroha harus jadi pelayan pribadi Tosusai. Terus Tosusai ngasih kriptogram ke Iroha. Iroha harus nebak kriptogram itu mengacu pada siapa di antara orang-orang di situ. Iroha yang kebingungan pun memakai kacamatanya. Kata-kata di kriptogram itu mulai bercahaya. Ternyata itu adalah smart glasses. Dengan kacamata itu Iroha bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk. Namun Iroha masih tetap bingung. Tapi apa yang Iroha pikirkan kacamata itu langsung ngasih informasinya. Saat waktunya hampir habis, Iroha menebak bahwa kriptogram itu mengacu kepada dirinya sendiri. Iroha pun menjelaskan prosesnya. Tosusai pun memujinya dan berkata bahwa dia tidak akan mengusiknya lagi untuk sekarang. Tiba-tiba kacamata itu mengeluarkan suara Iroha yang berkata, karena teka-teki dari Tosusai bisa dijawab, maka seharusnya sekarang Tosusai lah yang harus jadi pelayan pribadi Iroha. Tosusai pun berkata bahwa Iroha bisa meminta apapun dari dia. Iroha masih syok. Setelah Tosusai pergi, Iroha bingung kenapa kacamata itu bisa bersuara. Di tempat lain ternyata Kogue sedang mengamati Iroha lewat kacamata itu. Kogue pun kagum Iroha bisa memanfaatkan kacamata buatannya dengan efektif dan berpikir untuk membuat Iroha ikut perang mining cryptocurrency. Nah, itu chapter 1 dari Cyber Academy. Kalau judul aslinya yang bahasa Jepangnya itu Angogakuen no Iroha. Bahasa Indonesianya kurang lebih artinya Iroha dari Akademi Kriptografi. Kalau pas gue buat video ini, manga ini baru banget terbit ya. Dan sekarang gue mau ngasih impresi gue dari chapter 1 Cyber Academy. Impresi gue nggak banyak sih ya buat manga ini, karena yang pertama banget gue rasain itu, waduh ini kayaknya nggak bisa dibaca pas lagi capek nih, karena bacanya harus mikir. Di chapter 1 aja udah kerasa ya teka-tekinya kayak apa di manga ini, dan gue rasa sih di setiap chapter bakal ada teka-tekinya terus. Sebenarnya gue suka ya tipe cerita yang bikin mikir kayak gini, tapi ya kita sebagai orang Indonesia susah sih pasti buat ngerjain teka-tekinya, malah nggak mungkin kayaknya kita bisa ngerjain. Karena teka-tekinya banyak referensi Jepangnya, kayak di chapter 1 itu kan ada referensi dari daerah dan puisi dari Jepang. Jadi kita sih nggak bakal relate ya, tapi walaupun teka-tekinya khusus untuk orang Jepang bukan berarti kita nggak bisa nikmatin plot ceritanya. Karena gue pribadi sih masih penasaran ya sama ceritanya, soalnya di chapter 1 ini masih bener-bener cuma ngasih lihat aja ya kalau si Iroha mampu ada di akademi ini. Jadi plotnya mengarah kemana gue juga masih belum tahu ya, tapi gue percaya aja sih sama pengarangnya si Nishio Ishin kalau dia bisa ngebuat cerita yang menarik. Jadi gue pasti akan baca terus ya, gue juga penasaran hubungan Iroha sama Tosusai jadinya kayak gimana ke depannya. Harusnya sih hubungan mereka bisa jadi menarik banget. Kalau dari gambarnya kadang ngerasa kayak komik jadul ya, tapi nggak jelek juga sih, malah mungkin itu yang bikin unik kali ya. Sebenarnya dari gambar gue biasa aja sih ya, suka nggak suka juga enggak. Malahan yang gue suka itu dari desain karakternya. Bener-bener semua karakter yang muncul di chapter 1 ini gue suka semua, semuanya menarik. Pas gue buat video ini, manga ini baru banget terbit. Untungnya terbitnya nggak di Jepang doang. Jadi manga ini juga tersedia di Manga Plus. Gue pun bacanya di situ. Tapi di situ cuma ada yang bahasa Inggris aja. Kalau untuk yang bahasa Indonesia, pas gue buat video ini sih belum ada ya. Mungkin karena manga baru banget terbit, jadi belum ada yang terjemahin. Segitu aja first rate dari gue untuk manga Cyber Academy. Semoga kalian suka ya sama videonya. Kalau suka bisa di like dan subscribe. Kalau nggak suka bisa di dislike. Oke, terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.